Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 11. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang informative speaking. Nah, buat kalian yang masih penasaran tentang apa sih informative speaking itu, jangan lewatkan video ini ya. Alias video ini jangan di skip sama sekali, harus ditonton sampai habis karena di dalam video ini mengandung banyak banget informasi yang bisa menambah wawasan kalian. So, check this out. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, kita kan tadi belum kenalan ya. Tak kenal maka tak sayang, jadi kita kenalan dulu. Aku Aprilia Fatmawati dengan nomor induk mahasiswa 040201200039. Halo, perkenalkan namaku Lutfiani Tansari dengan nomor NIM akhir 48. Nah, kita masuk ke pembahasan informative speaking atau berbicara informatif. Nah, yang kita maksudkan kali ini adalah pidato informatif. Jadi fokusnya kita ke pidato. Terus apa aja sih yang dibahas pada materi kali ini? Yang pertama adalah karakteristik berbicara informatif, yang kedua adalah metode menginformasikan, dan yang ketiga adalah kerangka kerja makrostruktural informatif umum. Kita masuk ke karakteristik berbicara informatif yang efektif. Nah, pidato informatif itu adalah pidato yang tujuannya untuk menjelaskan atau memberikan informasi kepada audiens. Nah, karakteristik berbicara atau pidato informatif yang pertama adalah merangsang intelektual. Nah, jadi kita harus membuat audiens itu merasakan mendapat informasi baru dari apa yang kita sampaikan. Jadi baik topik yang kita sampaikan itu adalah topik yang baru ataupun topik yang familiar, kita harus membuat mereka merasa mendapatkan informasi yang baru. Jadi tantangan kita adalah bagaimana mengolah kata-kata kita, mengolah apa yang kita sampaikan itu terasa baru di telinga pendengar. Misal nih, pidato informatif kita itu membahas tentang paranormal. Tentu masyarakat sudah tahu kalau paranormal itu bisa memprediksi masa depan. Tapi yang tidak diketahui oleh audiens adalah bagaimana cara paranormal memprediksi masa depan itu. Jadi kita bisa membahas yang cara memprediksinya itu tadi, kita bisa masuk di bagian situ. Begitu. Yang kedua adalah relevan. Jadi, pidato yang kita sampaikan itu harus berkaitan langsung dengan pendengar. Harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pendengar. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita bisa membuat tautan relevansi. Tautan relevansi itu adalah bagaimana pidato yang kita sampaikan ini bisa terkait langsung dengan audiens. Jadi, kita bisa mulai dengan pertanyaan pada diri kita sendiri. Bagaimana informasi yang kita sampaikan ini bisa langsung membuat mereka lebih bahagia, membuat mereka lebih sehat, membuat mereka lebih kaya, dan sebagainya. Atau misal topik yang kamu bawakan itu masih topik yang mungkin tidak dikenali oleh audiens kamu. Misal kamu menjelaskan tahadur pada masyarakat Jawa. Tahadur itu adalah menjunjung tinggi akhlakul karimah, karakter dan identitas dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat. Nah, kalian bisa menggunakan kata unggah-ungguh sebagai kata yang dapat menjelaskan kata tahadur ini tadi, jadi agar lebih mudah dipahami oleh audiens. Yang ketiga, kreatif. Kreatif sendiri adalah kemampuan untuk menghasilkan ide secara orisinil. Nah, langkah-langkahnya apa saja untuk mencapai kreativitas dalam pidato informatif? Yang pertama adalah mulai dengan banyak penelitian. Yang kedua, memberi waktu cukup panjang untuk kita menyelesaikan topik. Jadi kita harus punya waktu yang banyak untuk mempersiapkan pidato kita agar kreativitas itu muncul. Karena kalau kita mengerjakan sesuatu secara mepet, itu kadang kreativitas itu akan munculnya sulit gitu. Nah, yang terakhir adalah berpikir produktif. Jadi, kita harus memikirkan topik yang kita angkat itu dari berbagai sisi. Caranya adalah dengan banyak membaca dan banyak belajar. Yang keempat adalah mudah diingat. Karena pidato informatif itu adalah pidato yang menyampaikan informasi. Jadi, otomatis informasi yang kita sampaikan itu juga harus mudah diingat oleh audiens. Nah, pidato informatif yang efektif itu dia jelas dalam penyampaiannya. Kemudian cara-caranya adalah
menggunakan alat bantu presentasi agar mudah diingat juga sih. Kemudian bahasa yang kita gunakan itu bahasa yang jelas. Kemudian kita menggunakan pengulangan untuk kata-kata yang bersifat informatif itu tadi. Kemudian menggunakan angka dan struktur pengucapan. Dan yang terakhir adalah menggunakan humor. Jadi biasanya dengan humor itu informasi yang kita sampaikan itu mudah diingat. Membahas gaya belajar yang beragam. Setiap orang dari audiens kita itu punya gaya belajar masing-masing. Ada yang visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik. Nah, seorang orator itu harus membahas dengan gaya belajar yang beragam agar semua audiens kita itu mengerti apa yang kita sampaikan. Nah, tips untuk mengatasi audiens kita yang punya kecerdasan di bagian visual, kita bisa menggunakan alat bantu visual, bisa alat bantu presentasi, bisa juga dengan gambar dan video, bisa dengan gerakan atau mimik wajah. Nah, kemudian yang auditori, kita bisa menjelaskan definisi itu dengan jelas. Kemudian yang kinestetik, kita bisa memberikan kesempatan bagi mereka untuk melakukan sesuatu baik saat kita berpidato ataupun setelah kita berpidato. Jadi kita harus membuat garis besar pidato kita untuk menangani setiap gaya belajar tersebut. Jadi biar kitanya menyampaikan juga gampang, terus mereka menangkapnya itu juga gampang. Begitu. Nah, kita masuk ke metode menginformasikan. Dalam berpidato, kita harus memilih metode informatif apa yang kita gunakan untuk menyampaikan pidato kita, tapi sesuai dengan topik yang kita bawakan. Tujuannya sebagai dasar untuk mengatur sebuah pidato kita agar informasi yang kita bawakan dapat tersampaikan ke audiens kita. Metode pidato informatif sendiri ada 4. Yang pertama, metode deskriptif. Metode deskriptif ini memiliki pengertian yaitu metode informatif yang menginformasikan topik yang kita bawakan menjadi lebih akurat dan jelas. Yang kedua adalah metode definisi. Metode ini digunakan untuk mendefinisikan sebuah makna. Nah, ada 4 cara untuk menjelaskan definisi arti sebuah kata. Yang pertama yaitu membedakan dari gagasan serupa. Jadi misal ada kata-kata nih yang masih bersifat umum, jadi kita harus menjelaskan secara khusus atau lebih detail lagi. Yang kedua yaitu menjelaskan sejarahnya. Kita harus menjelaskan apa sih sejarah dari topik yang kita sampaikan tersebut. Dan yang ketiga yaitu menjelaskan fungsinya. Fungsi apa sih yang terdapat dalam topik yang kita sampaikan tersebut agar audiens mengerti fungsi dari topik yang kita bawakan tersebut. Yang keempat yaitu menggunakan sinonim atau antonim yang sudah dikenal dengan tujuan agar audiens dapat memahami dengan baik. Yang ketiga adalah metode perbandingan kontras. Metode informatif ini penjelasannya berfokus pada persamaan dan perbedaan topik yang disampaikan. Misalnya Anda berpidato tentang vegan. Nah, di situ Anda juga harus menjelaskan perbedaan dan persamaan vegan dengan vegetarian yang lainnya. Yang keempat adalah metode narasi. Metode informatif ini cara penjelasannya dengan menceritakan sebuah peristiwa. Misalnya autobiografi, mitos, kisah, cerita, dan lain sebagainya. Narasi memiliki 4 bagian. Yang pertama, yaitu mengarahkan pendengar pada peristiwa yang akan diceritakan dengan menggambarkan kapan dan di mana peristiwa itu terjadi dan menyertakan tokoh-tokoh penting di dalamnya. Yang kedua, yaitu menjelaskan urutan peristiwa yang menyebabkan komplikasi, termasuk detail yang meningkatkan perkembangan. Yang ketiga, yaitu membahas bagaimana komplikasi mempengaruhi orang-orang dalam narasi tersebut. Dan yang keempat, yaitu menceritakan bagaimana komplikasi tersebut diselesaikan. Yang kelima, yaitu metode demonstrasi. Metode informatif ini cara penjelasannya dengan menyampaikan sebuah tahapan atau menggambarkan bagaimana sesuatu bekerja. Dari yang sederhana seperti cara menyetrika dan yang lebih kompleks lagi seperti cara kerja reaktor nuklir. Nah, selanjutnya masuk ke kerangka kerja makrostruktural informatif umum. Nah,
Di sini ada pidato proses. Pidato proses sendiri merupakan salah satu jenis pidato informatif yang paling umum. Cara penjelasannya dengan menunjukkan bagaimana sesuatu dilakukan, dibuat, atau bekerja. Misalnya, seorang insinyur berpidato menjelaskan desain terbaru untuk mesin turbojet. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih sudah menonton. Semoga dapat difahami dan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita mau pantun dulu nih. Iwak sepat dikei santen. Menawi lepat nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.